Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman yang saya hormati, Ibu Ika Busriani selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta teman-teman yang saya sayangi. Baik, di sini kami akan membahas hasil diskusi kami mengenai historis demokrasi sejak kemerdekaan. Nah, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami, anggota kelompok 3. Yang pertama itu ada Nanda Arya Susetio, yang kedua ada Amanda Husna, yang ketiga ada Puan Afrian, dan yang keempat ada saya sendiri, Rahmatul Amalia, yang kelima ada Adi Septiawan, dan yang keenam ada Ilu Astariyamah. Oke, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Ilu Astariyamah. Kepada Ilu, saya persilakan. Kemerdekaan dan Konstitusi pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda. Pada tahun yang sama, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, menyusun dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. 2. Era demokrasi parlementer. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer yang mirip dengan sistem politik di negara-negara Eropa. Namun, sistem ini tidak berlangsung lama karena adanya ketegangan politik dan konflik antar partai. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Adi Septiawan. Kepada Adi, saya persilakan. 3. Demokrasi terpimpin. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin melalui dekret presiden. Konsep ini memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden dan mengurangi peran parlemen. Namun, demokrasi terpimpin berakhir pada tahun 1966 setelah terjadi gerakan 30 September. 4. Orde Baru. Setelah gerakan 30 September, Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan dan memulai era Orde Baru. Selama Orde Baru, kebebasan sipil dan politik dibatasi, partai politik dibatasi, dan pemerintah otoritas diterapkan. Meskipun ada pembatasan, ekonomi Indonesia berkembang pesat selama periode ini. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Amanda Husna. Kepada Amanda Husna, saya persilakan. 5. Reformasi. Pada tahun 1998 terjadi reformasi politik yang dipicu oleh demonstrasi mahasiswa dan tekanan masyarakat. Presiden Soeharto mengundurkan diri dan reformasi politik pun dimulai. Reformasi ini meliberalisasi sistem politik, memungkinkan kebebasan berpendapat, dan memperkenalkan pemilihan umum yang demokratis. 6. Era demokrasi pasca reformasi. Setelah reformasi, Indonesia telah mengadakan pemilihan umum secara berkala dan mengalami pergantian kekuasaan secara damai. Meskipun masih ada tantangan seperti korupsi, ketimpangan sosial, dan permasalahan asasi manusia, demokrasi di Indonesia terus berkembang. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda Ariel. Kepada Nanda Ariel, saya persilakan. Pemilihan umum 1999. Pada tahun 1999, Indonesia mengadakan pemilihan umum yang pertama kali setelah era reformasi dimulai. Pemilihan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat demokrasi di negara ini dan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka secara bebas. 8. Pemilihan umum 2004. Pada tahun 2004, Indonesia mengadakan pemilihan umum yang pertama kali untuk memilih presiden secara langsung. Hal ini merupakan langkah penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia dan memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada rakyat dalam menentukan pemimpin negara. Baik, pembahasan selanjutnya yang ke-9 itu pemilihan pada tahun 2014. Nah, pemilihan umum pada tahun 2014, Indonesia kembali mengadakan pemilihan umum untuk memilih presiden. Nah, pemilihan presiden menjadi ajang persaingan politik yang sengit antara dua pasangan calon yang diikuti oleh partai politik dan koalisi mereka. Pemilihan ini juga ditandai dengan tingginya partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Nah, yang ke-10 itu tantangan dan harapan. Meskipun demokrasi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, masih terdapat tantangan yang perlu dihadapi. Beberapa tantangan tersebut termasuk korupsi, ketimpangan sosial, isu kebebasan beragama, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, dengan kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat, demokrasi di Indonesia memiliki potensi untuk terus berkembang. Baik, dari pembahasan telah dibahas tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa perjalanan politik Indonesia sejak kemerdekaan pada tahun 1945 hingga era demokrasi pasca reformasi menunjukkan dinamika yang kompleks dan beragam. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan dan penetapan UUD 1945, Indonesia mengalami beberapa fase penting, termasuk era demokrasi parlementer,
parlementer yang singkat, demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno, dan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto yang otoriter namun disertai pertumbuhan ekonomi. Nah, reformasi politik pada tahun 1998 membawa perubahan signifikan dengan liberalisasi politik dan pelaksanaan pemilihan umum yang lebih demokratis. Meskipun demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan seperti korupsi, ketimpangan sosial, isu kebebasan beragama, dan hak asasi manusia. Dan dengan partisipasi aktif masyarakat, demokrasi di Indonesia memiliki potensi untuk terus berkembang dan memperkuat dirinya di masa depan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.